Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Herlawati. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai limit ya dari kalkulus 1 mata kuliahnya. Nah, limit fungsi di satu titik. Pengertian limit secara intuisi ya, perhatikan fungsi dari fx ya, fungsi dari x sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena di titik tersebut fungsi x berbentuk 0/0 ya. Dari mana kita masukkan angka 1 ya, di x nya ini 1 pangkat 2 min 1 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0 ya, jadi 0/0. Tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai fungsi x jika x mendekati 1. Nah, dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai fungsi x ya bila x mendekati 1 seperti pada tabel berikut. Ya, misalnya kita buat tabel seperti ini, kemudian x nya dimasukkan, kita masukkan 0,9 maka diperoleh fungsi x 1,9. Kemudian jika 0,99 diperoleh 1,99. Kemudian 0,999 ya ditambah digit desimalnya. Nah, bagaimana jika kita masukkan angka 1? Hasilnya berapa? Kemudian jika lebih dari 1 ya, misalnya 1,0001 itu hasilnya fungsi x nya 2,001 ya, dan seterusnya. Nah, secara grafik bentuknya seperti ini. Kita bisa menggambarkan ya dengan sumbu koordinat x dan koordinat y ya, atau fungsi x. Nah, dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fungsi x itu mendekati 2 jika x mendekati 1. Nah, secara matematis ya, ini jika x nya 1 maka mendekati 2. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi limit ya x mendekati 1 ya, fungsi x nya kan tadi x kuadrat min 1 dibagi x min 1 sama dengan 2. Nah, dibacanya seperti itu ya, limit dari x kuadrat min 1 dibagi x min 1 untuk x mendekati 1. Jadi yang panah ini dibacanya mendekati ya, atau adalah 2. Nah, definisi limit secara intuisi untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c ya, di sini fungsi x sama dengan L besar, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dengan c, maka fungsi x dekat ke L. Nah, di sini ada beberapa contohnya ya, langsung ditampilkan aja dulu. Nah, contoh yang pertama, misalnya di sini limit x mendekati 1 dari fungsi x-nya 3x plus 5 sama dengan 8. Nah, kita coba masukkan angka 1 dulu ya. Jadi setiap menyelesaikan limit kita coba aja dulu angka yang mendekatinya itu yang ditanyakan dimasukkan ke variabel x-nya. Jadi 3 kali 1 kan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian jika x mendekati 2, nah berarti dimasukkan ke sini ya. Nah, karena 2 min 2 itu 0 ya di bawah, maka kita harus menyelesaikan dulu fungsinya. Nah, misalnya dengan cara yang fungsi di atas ini difaktorkan dulu ya, seperti ini hasilnya. Jadi 2x kuadrat min 3x min 2 itu difaktorkan menjadi 2x tambah 1 ya, x min 2. Nah, supaya bisa yang x min 2 ini dicoret gitu.
Nah, kemudian sisanya menjadi limit X mendekati 2, 2X tambah 1 ya. Nah, baru kita coba masukkan lagi angka 2-nya. 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Nah, begitu juga jika bentuknya ada akar ya. Kan kalau akar X kan mendekati 9. 9 kurang 9, 0. Akar 9 kan 3. Nah, ini bentuknya 0 per 0, tidak terdefinisi. Nah, jika tidak terdefinisi, maka harus dicari cara gitu ya supaya tidak 0 per 0 ya. Misalnya di sini jika akar ya biasanya dikalikan juga dengan yang sejenisnya ini, nanti dicoret ya. Kemudian jadi kalau di sini min, jadi sini plus, sehingga diperoleh kita kan dicoret nantinya. Kemudian sisanya menjadi fungsinya itu menjadi akar X tambah 3. Akar X kan X-nya 9 ya, akar 9 3 tambah 3 6. Nah, untuk nomor 4 limit juga sama ya, jadi kita tuliskan misalnya nilai X yang mendekati 0 seperti pada tabel berikut. Jadi jika X nya 2 over V, maka hasilnya sinusnya itu akan 1 ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika X-nya 0? Gitu kan ditanyakan tuh. Nah, dari tabel terlihat bahwa bila X menuju 0 itu sin 1 per X tidak menuju ke satu nilai tertentu, sehingga limitnya tidak ada. Nah, dari contoh-contoh tersebut, nah, disimpulkan seperti ini untuk definisinya ya. Nah, selanjutnya ada limit kiri dan limit kanan ya. Jika X menuju C dari arah kiri ya, atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, limit disebut limit kiri ya. Saya tampilkan. Nah, limitnya itu tertulis ada minusnya ya, notasinya. Nah, jika X menuju C dari arah kanan, dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit disebut limit kanan ya, ada simbol plus. Nah, hubungan antara limit dengan limit sepihak tadi ya, limit kiri atau kanan seperti ini. Jadi jika limit X mendekati C, fungsi X sama dengan L ya, jika dan hanya jika limit yang kiri itu sama dengan L dan limit yang kanan juga sama dengan L. Nah, jika tidak sama yang kiri dan kanannya itu, maka limit fungsi X ini ya, limit X mendekati C dari fungsi X itu tidak ada. Nah, contohnya di sini nah, sekarang perhatikan ya, jadi untuk fungsi X misalnya ada X kuadrat, untuk X nya lebih kecil sama dengan 0. Untuk fungsi X itu akan sama dengan X, untuk X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, dan fungsi X 2 tambah X kuadrat jika X nya lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama nanti harus dihitung limit yang X mendekati 0 ya, fungsi X nya berapa, kemudian untuk limit yang X mendekati 1 ya, kemudian limit yang X mendekati 2, kemudian gambarkan grafiknya. Nah, untuk menjawabnya, karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 0. Nah, sekarang limit kirinya ya 0 ya, karena ketika dimasukkan 0 kan 0. Nah, ini juga sama, yang kanannya juga ketika dimasukkan X ini kan tadi ya dari fungsinya itu 0 juga, maka limit X mendekati 0 itu fungsi X nya sama dengan 0. Kemudian karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 1 juga. Nah, dari limit kirinya ketika dimasukkan angka 1 kan 1, kemudian
limit 2 ditambah X kuadrat itu sama dengan 3 ya. Ketika dimasukkan angka 1 ke sini kan 1 kuadrat dengan 3. Ini 1 masukin ke sini 1. Nah, ternyata di sini untuk di X sama dengan 1 itu limit kiri dan kanannya tuh tidak sama, sehingga limit untuk X mendekati 1 dari fungsi X itu tidak ada. Nah, karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 2. Nah, grafiknya seperti ini tampilannya. Jadi untuk X lebih kecil sama dengan 0, nah, fungsi X kan X kuadrat, bentuknya nanti parabola. Nah, kemudian untuk yang X lebih besar dari 0 dari 1, fungsi X-nya 1, maka dia akan garis lurus. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 1, maka karena ada X kuadrat ya, tidak garis lurus, jadi bentuknya parabola. Seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua ya, misalnya tentukan konstanta C agar fungsi fx ini ya untuk 3 min cx itu jika x-nya kurang dari min 1 ya. Untuk x kuadrat min c jika x-nya lebih besar sama dengan min 1, mempunyai limit di x sama dengan 1. Nah, agar fungsi x mempunyai limit di x sama dengan min 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan ya. Kita cari limit kirinya ya dari min 1 ya. Di sini dapat 3 tambah c ini dari min 1-nya masukkan ke c ya, ke x ya, ke x-nya. Jadi 3 min c, x ini ganti jadi min 1. Min 1 kali min kan plus ya, jadi plus c. Kemudian untuk yang plus 1-nya sama ya, untuk yang plus 1-nya x kuadrat min c kan fungsinya. Jadi jika x min 1-nya yang positif, yang ke kanan, maka kita pakai yang fungsi yang ini. Kalau kiri yang ini kan x kurang dari min 1. Nah, x kuadrat min c kita masukkan angka min 1 ya. Min 1 pangkat 2 1 kan, 1 kurang c ini hasilnya. Nah, agar limit ada. Jadi kita selesaikan 3 tambah c sama dengan 1 min c, c sama dengan min 1. Jadi yang c nya dikumpulkan nih, mau kesini boleh, min c jadi plus c kan, jadi 2c ya, sama dengan 1, ini jadi min 3 ya. 1 min 3 berapa? Min 2 ya. Min 2 per 2. Jadi C nya sama dengan min 1. Nah, berikut ini nanti ada beberapa soal latihan ya. Dicoba silahkan. Karena mengerjakan matematika harus dicoba ya, ditulis. Ada beberapa soal ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat limit fungsi. Misalnya limit dari fungsi x itu x mendekati a sama dengan L, kemudian ada lagi limit fungsi g ya, gx x mendekati a sama dengan g. Limit dari f, g ada dan berhingga. Maka
Yang pertama ini ya, sifat-sifat limit tadi. Jadi yang pertama, misalnya di sini jika ditambah atau dikurangi ya, itu bisa kurungnya ini nih, dipecah atau dibuang gitu ya. Jadi limit fx ditambah atau dikurangi limit gx, maka nanti hasilnya itu L ditambah atau dikurangi G. Kemudian kalau perkalian nih sama ya, kurungnya dibuang, jadi ditambahkan limit fx kali limit gx, nanti L kali G. Juga pembagian sama ya. Nah, tapi harus G-nya tidak sama dengan 0. Boleh juga dipangkatkan nih ya, jadi limitnya, jadi fungsi X ya, limit fungsi X pangkat N akan sama dengan jika limit fx dipangkatkan N bilangan bulat positif. Nah, untuk yang akar juga sama ya, di sini bila N genap L harus positif. Jadi limitnya ini kan di luar, nah bisa aja dengan mengakarkan limitnya gitu. Limit dari sebuah fungsi yang diakarkan akan sama dengan akar dari limitnya. Nah, di sini ada prinsip apit ya, misalnya ada sebuah fungsi gx lebih besar sama dengan dari fungsi x dan lebih kecil sama dengan fungsi hx untuk x di sekitar C ya, dan limit fungsi x ini x mendekati C ya sama dengan L, serta limit x mendekati C hx itu sama dengan L. Maka nanti limitnya itu x mendekati C itu gx sama dengan L. Nah, contoh di sini misalnya menghitung limit dari fungsi x nya ya, fungsi fx maksud saya, x min 1 pangkat 2 sin 1 per x min 1. Karena sin 1 per x min 1 itu lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1, ya, jadi diselesaikan dulu di kiri kanannya nih dengan fungsi dari x min 1 pangkat 2, kemudian dibuat limitnya ya. Ini sama dengan 0. Nah, maka limit dari x min 1 pangkat 2 x mendekati 1 ibu ulangi, limit dari fungsi x min 1 pangkat 2 dikali sin 1 per x min 1 x yang mendekati 1 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dibahas limit fungsi trigonometri. Ya, di sini untuk limit sin x per x ya, x mendekati 0 itu 1. Untuk limit cos x mendekati 0 itu 1. Untuk tangan juga sama ya, tangan x per x sama dengan 1. Nah, contohnya di sini misalnya ada limit, kita ambilkan dulu, limit dari x mendekati 0. Nah, 3x tambah sin 4x ya dibagi 5x min tangan 2x. Nah, di sini diubah dulu. Jadi 3 ditambah sin 4x per 4x ya dikali 4, kemudian 5 dikurangi tangan 2x dibagi 2x ya dikali 2. Maka di sini hasilnya 3 ya ditambah, nah yang ada sinusnya kita beri simbol limit ya sama dengan yang di bawahnya juga. Kemudian nah tadi limit sin dari 4x ya, ini kan tadi ada rumus limit dari sin x per x sama dengan 1 itu 1 ya, berarti 3 ditambah 1 kali 4 7 kan, kemudian 5 dikurangi yang ini tangan 2x per 2x ya. Ini 1 juga, 5 dikurang 1 kali 2, 1 kali 2 2, 5 kurangin 2 3 gitu. Jadi hasilnya 7/3.
Nah, X mendekati 0 itu ekuivalen dengan 4X mendekati 0. Ini beberapa soal latihannya ya, nanti silahkan dicoba, dikerjakan. Nah, kemudian berikut ini akan dijelaskan mengenai limit tahingga dan limit di tahingga. Limit tahingga, jadi simbolnya seperti ini ya. Jadi ada positif tahingga jika L-nya lebih besar dari 0 dan GX-nya mendekati 0 dari arah atas. Kalau negatif tahingga itu jika L-nya lebih besar dari 0 dan GX-nya itu mendekati 0 dari arah bawah. Nah, terus yang ketiga, jika positif tahingga L-nya kurang dari 0, GX-nya mendekati 0 dari arah bawah. Kalau yang negatif tahingga jika L-nya lebih kecil dari 0 dan GX-nya mendekati 0 dari arah atas. Nah, GX mendekati 0 dari arah atas itu maksudnya adalah GX menuju 0 dari nilai GX yang positif. Sedangkan kalau yang dari arah bawah nih, maksudnya GX menuju 0 dari nilai GX yang negatif. Nah, coba nanti dihitung ya. Contohnya misalnya ada, saya tambahkan. Misalnya ada limit X mendekati 1 dari arah kiri ya, X kuadrat plus 1 dibagi X min 1. Nah, limit untuk X kuadrat tambah 1 sama dengan 2 ya, untuk lebih besar dari 0. Di sini GX sama dengan X min 1 akan menuju 0 dari arah bawah, karena ketika nilai X-nya mendekati 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari 1, akibatnya X min 1 akan bernilai negatif. Nah, sehingga ketika limit X mendekati 1 dari arah kiri, ini ada pembaginya X min 1 itu menjadi min tahingga. Ya, untuk mendapatkan duanya, biasa ya kalau limit itu dimasukkan angkanya 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Berikutnya juga sama ya, limit dari min 1 dari arah kiri X kuadrat tambah 1 sama dengan 2 besar dari 0. Nah, GX nya sama dengan X kuadrat min 1 akan menuju 0 dari arah atas, karena X mendekati min 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari min 1. Tapi bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1 jika dikuadratkan lebih besar dari 1, sehingga X kuadrat min 1 positif. Nah, sehingga hasilnya limit X mendekati min 1 dari arah kiri ya, X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat min 1 itu sama dengan positif tahingga. Nah, karena limit X mendekati V itu X sama dengan V lebih besar dari 0 ya, bentuk fungsi X sin X itu kan seperti ini ya. Misalnya di sini X-nya itu ada V. Nah, jika X menuju V dari arah kanan ya, maka nilai sin X-nya itu menuju 0 dari arah bawah ya, dari arah nilai sin yang negatif, sehingga limit dari X per sin X ya, jadi X mendekati V dari arah kanan itu min tahingga ketika X per sin X. Nah, kemudian limit di tahingga ya, kita tampilkan dari seperti ini. Jadi limit fx sama dengan L, X yang menuju tahingga ya, kemudian fungsi X yang mendekati L jika X menuju tahingga ya, seperti ini gambar grafiknya. Nah, kita coba hitung ya, limit dari X mendekati tahingga, X kuadrat ditambah 2X plus 5 dibagi 2X plus 4
kita ubah dulu limitnya ya. Ini kan ada sama-sama x kuadrat dikali 1 ya, kali 1 tambah 2x karena ada x kuadrat menjadi 2 per x, kemudian 5 per x kuadrat ya. Nah, kalau dicoret ini kan hasilnya 5 lagi, kemudian yang bawah juga sama. Nah, hasilnya ini ya, karena ketika dimasukkan nilai x ini dengan tak hingga, ini kan menjadi 0 ya, menjadi 0 sehingga sisanya tinggal angka 1 dan 2, jadi 1 per 2. Nah, ini contoh lainnya ya, ada jawabannya, silahkan mungkin dicoba aja. Hasilnya 0. Nah, ini contohnya juga ada banyak ya, ada yang bentuknya akar. Berikutnya contoh hitung dari limit x mendekati minta hingga ya, dari fungsi akar x kuadrat ditambah x plus 3 plus x. Nah, berikut penyelesaiannya. Ya, oke, mungkin harus dicoba ya, ditulis lagi ya, kalau melihat saja kan biasanya belum begitu paham ya. Nah, di sini ada akar ya. Nah, biasanya dikalikan atau dibagi ya, dengan yang sini plus, maka sini minus ya, terlihat tuh. Kemudian nanti disederhanakan sehingga nanti ketika hasil akhir ini dimasukkan tak hingga nih, 3 per tak hingga kan 0, 1 tambah 0 ya 1. Ini juga sama, sisanya tinggal 1 tambah 1 sehingga hasilnya 2, jangan lupa ada minusnya, minus setengah ya. Oke, mungkin itu aja. Berikutnya nanti tugas pertemuan 3 sebagai latihan ya, silahkan dicoba. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.